حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin, hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, hafizakumullah, hadirin hadirat, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan puasa kita, qiyam kita, salat kita, sedekah kita diterima sama Allah Rabbul Alamin. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap yang terbaik, hamdalah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan terbaik pula, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat kita kelak jadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayat-ayat di dalam Al-Quran, bapak-bapak, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu memang terbagi banyak klasifikasi, dan yang mengklasifikasi itu ya para ulama-ulama setelah masa sahabat, tabi'in, tabi'in, yang kita kenal dengan istilah ulama salafus saleh. Sampai kemudian dibuatlah indeks. Jadi ayat yang membahas keluarga apa itu di Departemen Agama itu mesti itu sebelum masuk ke mushaf itu ada indeks-indeks. Dan yang menarik Pak, Ibu, ketika berbicara tentang sholat ya, ayat-ayat yang berbicara sholat itu bertebaran di berbagai surat. Bahkan tidak hanya Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrah. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah yaitu Makkiyah, sholat juga banyak. Ya, wawailul lil musallin itu kan ayat-ayat Makkiyah itu. Hampir di setiap surat itu ayat-ayat sholat itu ada. Demikian pula zakat. Ini antara sholat sama zakat itu memang berkejar-kejaran, berdampingan. Dan setiap surat juga ada Pak ayat-ayat haji, Ustaz. Hampir sama ayat haji, cuman nggak sebanyak ayat sholat dan ayat zakat. Ayat-ayat haji itu malah ada ini ya, ada surat khusus ya untuk haji, yaitu surat apa? Al-Hajj. Tapi yang menarik Pak, Bapak kalau membaca tafsir surat Al-Hajj, itu haji itu nggak tuntas di surat Al-Hajj. Hajinya itu tidak tuntas. Justru haji itu hampir tuntasnya itu justru di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 196, 197, 198, itu urut itu. 199, 200, 201, 203 itu membahas tentang haji itu. Ada juga haji dibahas di surat Al-Imran. Jadi memang bertebaran Pak haji ini. Nah, yang menarik, yang berbeda ini adalah ayat-ayat puasa. Ayat puasa itu tidak kemana-mana. Memang ada tentang ayat puasa yang berkaitan dengan kafarat. Ayat puasa yang berkaitan dengan puasanya Maryam, Bunda Maryam, gitu kan? Bani Israel. Itu ada ya. Nah, tapi tidak dengan istilah syam. Istilahnya saum, gitu kan ya. Antara siam, saum sama, tapi di Al-Quran itu ada istilah siam, ada istilah saum, gitu kan.
Nabi juga sering mengenalkan kata-kata dengan syam dan juga dengan saum. Nggak perlu diperdebatkan sebenarnya dengannya. Cuman untuk ayat-ayat puasa yang berkaitan dengan Ramadan, itu ngumpulnya di satu surat dan satu klaster. Satu klaster itu maksud saya ayatnya itu urut Pak. Dan cuman 5. Ya, cuman 5. Nggak kemana-mana, urut, nggak banyak. Yaitu Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, 187. Yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam dan seterusnya sampai uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu di ayat yang ke 187. Itu Pak. Urut satu surat, satu klaster. Mari kita coba lihat tuh 5 ayat. Dari 5 ayat ini ternyata tidak turun sekaligus 5-nya ini. Ini kalau kita lihat dari tarikh nuzul, ya, sejarah turunnya ayat-ayat ini. Ini tidak turun sekaligus 5 ini. Ya memang kebiasaan Al-Quran itu yang kita sekarang tinggal utuh mushaf, Pak. Itu yo tidak semua surat itu turun sekaligus. Ya memang ada satu surat yang turun sekaligus. Kita tahu surat Al-Alaq itu juga nggak sekaligus tuh Pak. Apalagi surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu kalau pernah saya research, saya kaji itu kan, surat Al-Baqarah itu turun itu 8 tahun. 8 tahun. Jadi kalau saya ngajinya begini, kajiannya begini. Kalau Al-Baqarah itu dimulai turun pertama Al-Baqarah itu adalah pengalian arah kiblat, yaitu Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Itu Al-Baqarah 144. Itu ada pakar tafsir dan ada banyak riwayat yang menyatakan itu turun yang pertama. Nah, itu kita sudah ketahuan itu. Kapan pengalian arah kiblat? Itu tahun kedua Hijriah. Terus ayat terakhir yang turun ternyata itu ayat dari surat Al-Baqarah, bukan Al-Maidah. Yang kita tahu kan Al-Maidah itu ya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ya benar, itu ayat terakhir tapi yang membahas hukum. Ayat terakhir yang membahas hukum. Kata ulama tafsir mutaakhirin yang barusan meninggal beberapa tahun, mufassir tertua di dunia Pak, di akhir, dan itu guru saya juga, Syekh Ali Ash-Shawbuni pernah ke Indonesia, ya Sofatut Tafasir kitabnya, terus yang terkenal itu kan Ayatul Ahkam yang kemudian banyak diterjemahkan di Indonesia ini. Dan beliau menyatakan bahwa 80 hari sebelum Rasulullah wafat, itu ada ayat yang turun. Kalau yang tadi itu Al-Maidah itu beberapa bulan agak lama dengan turun. Hanya beberapa hari, 80 hari, sekitar 2 bulanan, itu turun terakhir, itu surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan seterusnya itu. Nah itu berarti sebelum Rasulullah wafat kan tahun ke-10 Pak. Rasulullah maaf, maksud saya Rasulullah wafat tahun ke-10. Berarti tadi tahun kedua dan tahun ke-10 berapa tahun? 8. Tapi apakah selama 8 tahun itu ya cuman sing mudhun Al-Baqarah tok? Ya ora. Disisipin Ali Imran, disisipin An-Nisa, itu begitu Pak. Nah sama dengan yang 5 ayat surat Al-Baqarah ini nggak turun sekaligus. Sebagian mufassir menyatakan 3 ayat pertama yaitu Al-Baqarah 183, 184, 185 itu turun di bulan Sya'ban tahun kedua. Dibarengan sama tadi Al-Baqarah 144 Pak. Jadi Al-Baqarah tentang pengalian arah kiblat sama tentang ayat Ramadan itu tahunnya sama turunnya. Dan ada yang menyatakan bulannya sama, hanya beda tanggal. Sedangkan Al-Baqarah 183, 184, 185 yaitu kewajiban puasa turun di tanggal 2 Sya'ban. Atau di awal-awal Sya'ban. Sebulan kemudian Ramadan terlaksana atau kewajiban itu dijalankan. Nah,
186-nya itu turun di waktu Ramadannya. Jadi turunnya di waktu Ramadan. Itu kejadiannya di Perang Badar. Saya ambil ini riwayat dari Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, pengarang tafsir Al-Munir. Yang ada 18 jilid. Saya pernah langsung kuliah umum sama beliau, Pak. Itu di kitab itu memang banyak riwayat, tapi beliau menukil sebagai sebuah penjelasan tafsir itu adalah ayat itu Al-Baqarah 186 itu terkait dengan sahabat-sahabat yang doa di waktu Badar di malam hari, karena kita tahu perang Badar itu sebenarnya perang yang agak terpaksa, Pak. Sahabat itu agak terpaksa. Kenapa? Tapi terpaksanya itu ridho, cari ridho Allah. Kenapa? Karena awalnya nggak niat perang. Terus yang kedua, awal pertama poso, Pak. Bayangin tuh. Musim panas, perang, apa ya gak abot, itu ujian terberat. Terus gak siap perang, yang dihadapin itu banyak. Sampai di ayat surat Al-Anfal disebutkan itu, yang diceritakan Al-Badar itu, ini kita nyetor mati gitu, Pak. Itu di Al-Quran ini. Ini kita nyetor mati karena gimana kondisi ini. Nah karena itu doanya lempeng. Jadi kalau doa lempeng punya ono masalah itu memang sejak zaman sahabat yang ngono, Pak. Ya kalau wis ono masalah itu lempeng banget itu, semangat. Nah termasuk sahabat, saking semangatnya suaranya keras. Keras banget, Allah, Allah, keras malam hari Ramadan. Nah itu kan nek keras-keras kayak ngono itu kan nek perang rapi, Pak, itu akan membuat musuh mengetahui posisi tempat itu kan. Itu salah satu analisanya. Terus Nabi bilang, irba'u, irba'u. Irba'u itu rendahkan suaramu. Kamu tidak berdoa kepada yang maha tuli, gitu kata Rasulullah. Kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli gitu kan. Kau berdoa kepada yang maha bisa mendengar. Terus bertanya tentang posisi Allah mereka. Nah, turunlah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dikabulkan doanya orang berdoa kalau dia berdoa yang benar gitu kan ya. Nah, kalau dia berdoa yang benar. Falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ini ayat yang keempat ya, 186. Ayat yang kelima, Pak, 187. Itu turunnya kapan? Saya tidak menemukan itu turunnya kapan. Tapi saya cuma menemukan riwayat itu kejadian tentang turunnya ayat itu. Ada dua riwayat, Pak. Jadi dulu itu setelah ayat ini ayat puasa itu turun, maksud saya kewajiban puasa itu turun, Pak. Itu masih dipahamin oleh sahabat, nek bengi yo poso. Masih dipahami sama sahabat kalau malam itu juga puasa. Cuman bedanya dengan siang, itu puasa itu kalau sudah tidur, Pak. Nah, bangunnya itu sudah harus puasa. Jadi meskipun tidurnya itu badal isya, terus jam 10 tangi bangun, itu dari jam 10 sampai subuh, sampai sahur, itu tidak boleh makan. Nah ada kejadian sahabat yang tertidur ba'dal isya. Jam 10 lapar, gak boleh makan. Akhirnya kemudian bablas sampai subuh. Sehingga akhirnya lemas setelah subuh. Maka turunlah ayat itu. Tidak diberitakan kapan itu turunnya ayat itu kan begitu kan. Tapi kalau kita ngelihat kejadian ini, kemungkinan besar ini setelah perang Badar. Setelah perang Badar itu masih tersisa beberapa hari puasa Ramadan. Ada kemungkinan, Pak, karena kemenangan Badar itu di tanggal 17 Ramadan. Kemenangan Badar itu di tanggal 17 Ramadan. Jadi kan masih beberapa hari lagi, sekitar 10 hari lebih mereka itu balik ke kota Madinah. Itulah Bung Karno kemudian mengambil tanggal 17 itu, Pak. Kalau nggak salah 17 Agustus itu setara dulu tahun 45 itu setara dengan 17 Ramadan. Di zaman itu di tahun 45. Wallahu a'lam. Karena Bung Karno itu mengambil sejarah kemenangan Badar. Itu memang kemenangan Badar itu di tanggal 17 Ramadan. Dalam beberapa sejarah. Tapi itu khilaf ya, berbeda pendapat. Yang jelas setelah mereka, para sahabat dan Rasulullah itu pulang dari Badar, itu masih ada puasa. Nah, bisa jadi ayat 187 kejadiannya di setelah Badar itu. Lebih-lebih diperkuat dengan
kasus Sayyidina Umar terkait dengan ayat ini juga. Di mana kan perang itu kan berhari-hari, Pak. Perang itu berhari-hari, Kak kumpul sama istri gitu kan ya. Nah, termasuk Sayyidina Umar itu kemudian ya habis Isya ketiduran terus bangun kumpul sama istri. Padahal selama ini dipahamin ya, bukan disyariatkan, dipahamin kalau sudah tertidur di malam hari itu dan terbangun nggak boleh makan juga nggak boleh kumpul. Ternyata Sayyidina Umar itu kumpul, merasa berdosa, datanglah kepada Nabi. Gini-gini Nabi, gimana saya ini, bla-bla macam gitu bahasanya, Pak. Maka turunlah ayat itu, Al-Baqarah 187. Bunyinya gimana? Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Dihalalkan atas kalian lailatas syiyam. Uhilla lakum lailatas syiyam, malam hari di waktu puasa itu untuk apa? Ar-rafasu ila nisaikum, dihalalkan rafas. Rafas itu hubungan dengan istri-istri kalian, termasuk nanti makan minum. Ini Pak, turunnya ayat itu. Oke, itu dari aspek sejarah itu kan ya. Yang mungkin belum terbahas oleh beberapa narasumber. Yang kedua yang ingin coba bahas, ada yang menarik Pak. Kalimat yang digunakan oleh ayat-ayat puasa ini. Yang pertama, saya percepat ya. Yang pertama di Al-Baqarah 186. Coba Bapak dibaca lagi. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa? Aku, maka fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Menariknya di mana Ustadz? Ini uslub gaya bahasa yang agak berbeda. Coba bandingkan dengan Al-Baqarah 189. Al-Baqarah 189. Yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Kan mirip-mirip tuh Pak. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Bedanya di mana? Di situ ada kata kul. Kul, jawab sama kau ya Muhammad. Bahwa hilal itu mawaqitu linnas, waktu-waktu untuk manusia dan haji. Apa perbedaan dengan yang pertama tadi Pak? Yang pertama kan, wa idza sa'alaka ibadi anni, nggak ada kata kul kan? Nggak ada. Ketika mereka bertanya tentang aku kepadamu ya Muhammad, jawablah ya Muhammad. Nggak ada kata jawablah, nggak ada kata kul di situ. Ini yang saya katakan menarik Pak. Sedangkan yang tadi itu Al-Baqarah 189 itu ketika mereka bertanya padamu ya Muhammad tentang hilal itu Allah bilang apa? Kul, kau yang jawab ya Rasulullah. Kau yang jawab. Sama mirip kayak begini Pak di surat apa itu ya? Yas'alunaka anil khamri wal maisiri. Al-Baqarah itu ayat berapa itu? Al-Baqarah ayat berapa? Yas'alunaka anil khamri wal maisiri. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma, dan seterusnya itu. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamr dan judi. Tapi ada kata apa itu? Qul, jawab sama kau ya Muhammad bahwa di dalam keduanya ada dosa besar dan juga ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaat. Sama ketika tentang ruh di surat Al-Isra, ya kan? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Lagi-lagi apa? Ada kata apa, Pak? Qul ar-ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusan Tuhanku. Jawab sama kamu. Tentang anak yatim yang disuruh jawab Nabi Muhammad. Tentang haid, yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa ada. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid. Jawab kepada mereka, itu adalah darah kotoran. Kan begitu kan ya. Nah ini menariknya, kenapa ya? Kalau urusan pertanyaan itu tentang Allah, tidak ada kata kul Pak. Yang jawab langsung Allah,
Nabi Muhammad gak disuruh jawab sama Allah. Tapi ketika pertanyaannya tentang Homer, judi, sodako, yas'alunaka madza yunfikun, kulil afwa. Mereka bertanya tentang infak, apa yang harus diinfakkan. Jawab sama kau ya Muhammad, infak itu adalah al-afwa. Itu kan ini, harta lebih yang diinfakkan. Masalah infak, masalah ruh, masalah anak yatim, masalah haid, yang disuruh jawab siapa? Nabi Muhammad. Tapi ketika berurusan pertanyaan itu terkait dengan Allah, Allah seolah ngomong itu, jangan kamu yang jawab. Itu bahasanya, jangan kau yang jawab, biar aku aja yang jawab. Ini apa rahasianya? Sirnya apa? Rahasianya apa? Bahwa ketika kita berdoa, itu tanpa perantara. Ketika kita sudah menengadakan tangan Pak ke langit, sudah nangis nih munajat sama Allah, sudah itu tembus Allah tuh tanpa perantara. Kalau zikir itu yang nganter masih malaikat. Yang nganter masih malaikat. Selawat yang nganter masih malaikat, Pak. Tapi kalau sudah doa, itu langsung tanpa malaikat, sudah langsung dulu. Seolah Allah berkata, jangan kamu yang jawab. Fa inni qarib, aku aja, aku dekat. Gitu tuh. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, ya, Bapak-bapak, bahwa ya sudah kalau kepingin dekat sama Allah ya doa. Termasuk sholat itu. Sholat itu udah langsung. Karena sholat itu adalah doa. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam kan ya sudah doa. Yang doa yang informal itu yang di luar sholat tadi itu. Makanya ada orang yang habis sholat nggak berdoa Pak, karena sudah menganggap sholat itu adalah doa begitu. So, saudaraku ikhwatatina fidzakumullah, ini yang pertama, yang menarik dari ayat-ayat puasa itu. Yang kedua nih, kalimat ayat puasa yang menarik itu ya mungkin belum terbahas. Coba dibaca lagi Pak, saya tuntun aja ya. Surat Al-Baqarah 187. Itu ada kata-kata fataba alaikum wa afa ankum. Saya ulang, saya tarjim, saya baca, saya tarjim. Uhilla lakum lailatas syiyami arrafatsu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian di malam hari puasa arrafas. Apa rafas tadi? Berhubungan dengan istri-istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu baju bagi kalian, kalian juga baju bagi istri kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian enggak kuat. Allah tahu kalian enggak kuat. Sehingga akhirnya melakukan apa yang ada dalam pikirannya terlarang. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Terus kalimat ini yang agak aneh nih kalimat ini Pak. Fataba alaikum wa afa ankum. Apa terjemahannya? Fataba alaikum wa afa ankum. Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Anehnya di mana Pak Ustaz? Lah katanya tadi dia halalkan. Kan begitu? Malam halal. Oleh mangan, ya toh? Oleh apa tadi? Hubungan suami istri. Terus ada kejadian yang apa? Merasa berdosa karena berhubungan suami istri, padahal itu sesungguhnya apa? Halal, boleh. Nek boleh kan berarti dosa apa tidak Pak? Kalau sesuatu itu boleh kita kerjakan, terus kita kerjakan, itu dosa apa tidak? Tidak. Lah terus kenapa ada kata-kata fataba alaikum wa afa ankum? Allah menerima taubatmu dan memaafkanmu. Kalau diterima taubat dan diberi maaf berarti apa itu? Berarti dosa kan? Nah ini yang kontradiktif gitu loh. Nah, saya menemukan tafsiran yang menurut saya sangat smart, Pak. Menurut saya loh, Pak ya. Sangat smart, yaitu tafsiran di Al-Misbah, karya ulama Indonesia. Siapa? Profesor Dr. Quraish Shihab. Menurut saya bagus, Pak. Nanti Bapak baca aja kalau punya Al-Misbah itu. Pas ayat Al-Baqarah 187. Itu menurut saya keren. Membuka cakrawala berpikir kita. Beliau dengar, kenapa ada fataba alaikum wa afa ankum? Kenapa ada kata-kata Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian? Kalau itu boleh, kalau itu tidak berdosa, kenapa kok
diterima taubatnya dan dimaafkan. Karena konotasi diterima taubat dan diberi maaf itu adalah konotasi itu salah. Beliau menyatakan gini, kurang lebih ya bahasanya. Saya bahasakan, Pak. Inilah nanti akan melahirkan kaidah dosa itu lahir dari pemikiran dan keyakinan kita terhadap sesuatu. Belum paham ya? Mari kita coba bahas. Ketika kita mikir sesuatu itu adalah haram dan kita meyakini sesuatu itu haram, Pak. Terus kita kerjakan. Maka dosa apa tidak? Kita mikir, itu haram. Nggak boleh. Tapi kemudian kita melanggar apa yang kita yakinin. Dosa apa enggak? Dosa. Tapi umpamanya itu sesuatu yang haram. Real itu haram. Tapi kita mikirnya enggak, haram. Datanya jelas enggak haram. Misalnya begitu. Terus kita makan, dosa apa enggak, Pak? Dosa. Jadi misal, nih contoh konkret. Ada mie ayam. Kita udah tanya sama mie ayam ini ada babinya. Ya, apalagi yang dodolan kupluk putih. Kan ada viral tuh, Pak, di daerah mana itu? Ya kan, jualan mie ayam atau bakso kupluk putih. Ternyata itu mengandung apa? B2, ya kan, babi. Kira-kira uang sing awalnya akhir gak viral sing belum tahu itu beli itu dosa apa enggak? Hah? Kenapa enggak dosa? Enggak tahu itu artinya apa? Dia yakin itu bukan babi. Padahal nyatanya apa? Saya ingin tanya, dosa enggak kalau kita makan? Kalau kita yakin itu bukan babi? Enggak, itu maksud saya, Pak. Itu maksudnya tafsirul tadi. Jadi sebaliknya, Bapak dikasih minum pas buka. Ono di minumannya itu gelasan kan bening, kemeletuk-kemeletuk kayak ono soda itu, Pak. Terus di hati kita ngomong, waduh homer ini guys, homer. Saya ngekei, wah bukan, Pak, bukan homer. Misalnya kita di kafe ya. Ya kalau sama teman kan udah nggak mungkin nggak yakin gitu kan ya. Di kafe dikasih buka. Maaf, ini apa ini? Ini minuman keras apa? Bukan, Pak, ini soda, Pak. Tapi karena sejak awal itu dengan kafe itu sudah negatif kita. Terus apalagi di sebelahnya juga ono uang ngombe, homer ono botolnya, Pak. Ini kan nggak ada botolnya. Kita pikirannya itu dari botol itu. Kita nggak mau, ya. Dan mau. Enggak, Pak, saya itu, Pak, aku muslim, Pak. Rune sampai nih, misalnya ngono. Tapi karena jenengan sudah yakin, kan nggak mau. Cuman suwe-suwe yang ngelak, Pak. Kau nak mana teh ya kau nak. Ya wis kau apa ambil titik aja gitu loh. Padahal itu bukan kan, saya ingin tanya, haram nggak itu? Kok nggak haram? Kenapa Pak nggak haram? Loh kan Bapak tahu. Nah iya kan Bapak kan apa namanya yakin itu adalah homer. Terus karena apa namanya kau nok manis yang diombe tapi pada metu toko kafe kau popo titik-titik. Ketika dia minum itu dia beranggapan itu apa? Homer. Haram apa enggak? Haram tuh kebalikan dengan tadi itu homer beneran, tapi kita tidak yakin itu homer atau tidak mengetahui itu homer, kita minum kan boleh. Lah kalau itu dibalik, sama Pak, hukum itu mengikuti pikiran kita. Paham sampai di sini, Pak? Itu rahasia fataba alaikum wa afa ankum. Karena Sayyidina Umar itu sudah berpikiran kumpul sama istri itu di malam hari itu haram, Pak. Tapi karena nggak kuat, Pak. Suwe gak kumpul, pas waktu perang kumpul, akhirnya merasa berdosa. Allah bilang, fataba alaikum, ya sudah diterima tobatmu dan dimaafkan. Karena dosa itu lahir dari apa? Pikiran kita di samping secara fakta syariat, Pak ya. Bisa dimengerti.
Nah, saya ingin tanya nih, nih ya, contoh kasus. Dua orang bersaudara perempuan, Pak. Saudara kembar. Adik kakak. Yang kakaknya sudah nikah. Suaminya pergi entah kemana. Maksud saya berlayar lah. Punya dua rumah dalam satu kompleks. Pavilion. Yang depan sama yang belakang. Ini contoh soal, Pak ya. Jangan dianggap nyata. Contoh soal. Yang adiknya ada di pavilion belakang. Yang kakaknya ada bersama suaminya ada di depan. Adiknya ini ya rodok seneng ambil suami kakaknya. Tapi ya sudah biasa saja. Suatu saat suaminya ini izin nggak pulang. Karena masih perjalanan pelayaran. Oke, karena kakaknya nggak seneng tidur sendirian, dia ke kamar adiknya di belakang. Dan adiknya merasa sempit. Lah apa sih mbak, kok turunan gini? Nang ngarep lho. Aku gak enak, gak ono. Masmu gak ono, gitu kan. Nah, karena jengah, yes aku sih nang ngarep. Dia dibiarkan sama mbaknya, kan gak ada suaminya. Dibiarkan, tidur. Qadarullah, Pak, ini cerita soal ya, jangan dianggap serius. Qadarullah, suaminya pulang. Tanpa ngebel, tanpa WA, kalau bahasa kita. Pulang, Pak. Karena toko berlayar, lagi pingin kumpul. Karena adiknya iki memang sudah awal kesemsem. Ternyata diajak gitu itu dalam kondisi. Ini kembar, Pak. Ya kembar itu tanya sama Pak dokter. Kadang kalau kembar persis benar itu sak bau-baunya, sak wajah, sak postur tubuh itu mirip, Pak. Itu jenenge kembar. Ini contoh kasus, contoh soal ya kan. Akhirnya kumpul kan. Saya ingin tanya, berdosa enggak? Yang perempuan yang dosa karena dia tahu. Saya laki-laki enggak tahu. Enggak, ini contoh soal ya Pak ya. Jangan ini contoh soal. Dalam dunia fikih itu begitu. Biasanya dikasih contoh supaya apa? Kita benar-benar paham terhadap penafsiran itu. So, kembali Pak, dari Al-Baqarah 187 ini, saya nggak ingin bahas puasa, kan saya bahas yang gini nih. Bahwa pikiran kita itu menentukan Pak, status hukum. Bukan hanya sekedar status syariatnya ya. Kadang status syariatnya itu adalah haram. Tapi karena kita tidak tahu, terus dari ketidaktahuan lahir apa? Keyakinan bahwa itu bukan haram, terus kita lakukan. Itu tidak berdosa Pak. Itu tuh yang dimaksud fataba alaikum wa afa. Itu saudaraku. Karena itu, terus apa motivasinya di sini? Disinilah pentingnya yang namanya apa? Tambahus. Apa? Meneliti Pak. Makanya kalau ragu, maka di situ ada ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kata kuncinya. Tako, ojo ngawur gitu loh. Aku ya laki-laki tadi kan ya mestinya udah tahu di situ ada saudara kembarnya gitu kan ya, mestinya meneliti ini sayangku ya kan begitu Pak. Kok langsung digarap begitu kan ya. Ya ini pentingnya sama dengan kita Pak, mohon maaf, ketika beli makanan kita tanya dulu, mohon maaf tanya dulu. Kalau saya tanya ya bangsa-bangsa mie, ngapunten nggih, bukan rasis. Misal yang apa namanya yang dodolan tuh non muslim misalnya. Terus gak ada label apa? Halal. Ya harus tanya, Pak. Maaf, ini ada poknya enggak? Oh enggak, Pak, enggak pakai. Oke, saya ingin tanya. Harus tanya detail, Pak. Ini enggak ada babi. Itu kedua, babi sama minyak babi itu nanti pikiran orang tuh beda. Kan orang awam itu pokoknya gak ada daging babi, minyak babi nggak termasuk apa? Daging. Gak ono Pak, ini daging babi gak ono. Minyak. Ya ada Pak minyak ya. Repot kan. Yang ketiga kalau saya Pak ya pribadi Pak. Yang ketiga saya tanya, masa ini bener nggak ada yang babi? Nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali berarti sudah. Yang ketiga nggak perlu ditanyakan. Maka dan kalau sudah kayak begitu ya sudah makan Pak.
La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum, kata Allah dalam surat yang lain. Janganlah terlalu detail bertanya yang menyebabkan kamu kalau diungkap malah kamu nggak suka. So, dari sini Bapak-bapak, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran motivasi bagi kita betapa kekuatan pikiran itu penting. Termasuk kekuatan kita berdoa itu juga dari pikiran kita. Kalau kita sudah husnudon sama Allah, sudah yakin, insya Allah Allah akan wujudkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.